Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024, saya akan mengomentari Paslon 03 kalah di Mahkamah Konstitusi lalu menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pemilihan presiden tahun 2024 dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming sebesar 58% lebih, sangat jauh dari 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD hanya sebesar 16% lebih. Lalu menuduh 02 melakukan kecurangan, mengambil suara 03 dimasukkan ke 02 yang berakibat pemilihan umum dimenangkan 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Kemudian 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas kecurangan 02 dengan mengajukan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden secara demokrasi. Setelah selesai memeriksa saksi dan ahli, dan 03 sudah menyerahkan kesimpulan atas masalahnya kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa pemilihan umum dengan menolak tuntutan pengacara 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Penolakan Mahkamah Konstitusi atas tuntutan 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD menerima putusan Mahkamah Konstitusi tetapi tidak puas hasilnya, dan 03 tetap mencari penegakan hukum yang adil. Diduga putusan Mahkamah Konstitusi dirasa tidak adil. Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendeklarasikan atau yang mengusung calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD akan terus mencari keadilan. Para pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara atas kecurangan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili persengketaan putusan hasil pemilu karena tugas Peradilan Tata Usaha Negara menangani sengketa terkait putusan negara, dalam hal ini putusan Komisi Pemilihan Umum. Alasan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena satu, seharusnya Mahkamah Konstitusi membatalkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, malah membenarkan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden padahal umurnya baru 35 tahun, seharusnya berumur 40 tahun, ditambah lagi adanya hubungan saudara, adanya hubungan keluarga sebagai besan Gibran Rakabuming dengan Anwar Usman selaku Ketua Umum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2024 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden melanggar undang-undang kehakiman yang ada diatur bila hakim ada hubungan saudara sebagai besan dengan yang disidangkannya harus menarik diri, tidak bisa ikut menyidangkannya. 2. Seharusnya Komisi Pemilihan Umum menolak Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden karena dalam aturan Komisi Pemilihan Umum harus berumur 40 tahun. Padahal Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, tetapi Komisi Pemilihan Umum menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden dan beberapa hari kemudian dirubah peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa syarat calon wakil presiden umur 35 tahun. Hal ini bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu asas berlaku surut. 3. Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan
bahwa membagi-bagi bansos tidak ada hubungannya untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo membagi-bagi bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membagi-bagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi sembako di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 4. Semua tahap kampanye yang dilakukan kecurangan terkait penurunan baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD di Gianyar, Bali oleh Satpol PP. Demikian juga tahap pemungutan suara dengan tuduhan adanya surat suara sudah tercoblos dulu dan adanya kotak suara berisi hanya 300 surat suara tetapi berisi 700 sampai 800 surat suara. Juga dalam tahap penghitungan suara adanya pengkerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan Alibaba, adanya sirekap mengambil suara 03 diduga dimasukkan 02, dan semua tuduhan 03 tersebut baik dalam tahap kampanye, tahap pemungutan suara, dan tahap penghitungan suara tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi karena tidak didukung alat buktinya yang tidak bisa meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan tersebut sangat kecewa pihak 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD sebagai alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Harapan saya sudah tepat 03 mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa pemilihan umum untuk mendapat keadilan karena Mahkamah Konstitusi sudah terpengaruh kepada Presiden Joko Widodo, terlalu berpihak kepada 02, turut cawe-cawe untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo baik dalam tahap pemilihan umum maupun dalam tahap penyelesaian sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Dalam pemilihan presiden tahun 2024 dimenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebesar 58% lebih, sangat jauh dari 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD hanya sebesar 16% lebih. Lalu menuduh 02 melakukan kecurangan lewat Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang diduga mengambil suara 03 dimasukkan ke 02 yang berakibat pemilihan umum dimenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kemudian 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas kecurangan 02 dengan mengajukan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden secara demokrasi. Setelah selesai memeriksa saksi dan ahli dan 03 sudah menyerahkan kesimpulan atas masalahnya kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa pemilihan umum dengan menolak tuntutan pengacara 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD. Penolakan Mahkamah Konstitusi atas tuntutan 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD menerima putusan Mahkamah Konstitusi tetapi tidak puas hasilnya dan 03 tetap mencari penegakan hukum yang adil. Diduga putusan Mahkamah Konstitusi dirasa tidak adil. Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendeklarasikan atau yang mengusung calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD akan terus mencari keadilan.
para pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas kecurangan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili persengketaan putusan hasil pemilu karena tugas Pengadilan Tata Usaha Negara menangani sengketa terkait putusan pemerintah atau negara, dalam hal ini putusan Komisi Pemilihan Umum. Alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena satu, seharusnya Mahkamah Konstitusi membatalkan Gibran Rakabuming sebagai calon Wakil Presiden, malah membenarkan Gibran Rakabuming menjadi calon Wakil Presiden padahal umurnya baru 35 tahun, seharusnya berumur 40 tahun, ditambah lagi adanya hubungan keluarga sebagai besan Gibran Rakabuming dengan Anwar Usman selaku Ketua Umum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2024 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon Wakil Presiden melanggar Undang-Undang Kehakiman yang ada diatur bila hakim ada hubungan saudara sebagai besan dengan yang disidangkannya harus menarik diri, tidak bisa ikut menyidangkannya. 2. Seharusnya Komisi Pemilihan Umum menolak Gibran Rakabuming sebagai calon Wakil Presiden karena dalam aturan Komisi Pemilihan Umum harus berumur 40 tahun. Padahal Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun. Tetapi Komisi Pemilihan Umum menerima Gibran Rakabuming sebagai calon Wakil Presiden dan beberapa hari kemudian dirubah peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa syarat calon Wakil Presiden umur 35 tahun. Hal ini bertentangan dengan asas hukum pidana, yaitu asas berlaku surut. 3. Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa membagi-bagi bansos tidak ada hubungannya untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo membagi-bagi bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara. Juga Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto membagi-bagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi-bagi sembako di salah satu daerah Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. 4. Semua tahap kampanye yang dilakukan kecurangan terkait penurunan baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD di Gianyar Bali oleh Satpol PP. Demikian tahap pemungutan suara dengan tuduhan adanya surat suara sudah tercoblos dulu dan adanya kotak suara berisi hanya 30 surat suara tetapi berisi 700-800 surat suara. Juga dalam tahap penghitungan suara adanya kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan Alibaba, adanya Sirekap mengambil suara 03 diduga dimasukkan ke 02 dan semua tuduhan 03 tersebut baik dalam tahap kampanye, tahap pemungutan suara, dan tahap penghitungan suara tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi karena tidak didukung alat buktinya yang tidak bisa meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan tersebut, sangat kecewa pihak 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD sebagai alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Harapan saya, sudah tepat 03 mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa pemilihan umum untuk mendapat keadilan karena Mahkamah Konstitusi sudah terpengaruh kepada Presiden Joko Widodo terlalu berpihak kepada 02 turut cawe-cawe untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo, baik dalam tahap pemilihan umum maupun dalam tahap penyelesaian sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
Sekian dan terima kasih.